Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Yeni, cukup dipanggil dengan Yeni. Saya merupakan guru informatika di SMP Negeri 3 Lengayan. Pada kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya sebagai koordinator proyek P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Lengayang dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dan topik pererat persaudaraan dengan budaya perdamaian dan anti kekerasan di sekolah. Judul dari praktek baik saya ini adalah Stop Bullying dalam kegiatan bullying berkisah pada pelaksanaan proyek P5 di SMP Negeri 3 Lengayang. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena berdasarkan kisah-kisah murid saya tentang bullying, maka saya bersama pihak sekolah beserta teman-teman yang lain merasa tertantang untuk menghilangkan atau mengurangi kasus bullying yang terjadi di sekolah ini. Salah satu caranya adalah dalam kegiatan P5 ini dengan serangkaian kegiatan yang ada diharapkan mampu memotivasi murid untuk saling mengasihi satu sama lain dan mempererat tali persaudaraan mereka. Pengen tahu apa saja kiatnya? Yuk simak kegiatan kami selanjutnya. Semangat! Dengan penuh semangat, saya memulai hari itu seperti biasa dengan mengajar di sebuah kelas. Ketika masuk kelas, saya sudah siap untuk memberikan materi lanjutan minggu kemarinnya. Namun, setibanya di dalam kelas, saya mendapati salah satu murid saya menangis terseduh-seduh. Saya pun mendekatinya, berusaha menenangkannya dan bertanya mengapa ia menangis. Ternyata, ia dipukul oleh temannya menggunakan roll besi yang membuat tangannya memerah. Setelah memastikan kebenaran dari teman-temannya, saya memutuskan untuk membawa kedua murid tersebut ke kantor, berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang baik agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Melihat kejadian ini, saya semakin terdorong untuk menggali lebih dalam kasus kekerasan dan bullying yang terjadi di sekolah. Saya mengumpulkan informasi dari beberapa siswa yang saya percaya dan berbicara langsung dengan murid-murid yang saya duga menjadi korban bullying. Selain itu, saya juga membagikan tautan Google Form di grup WhatsApp untuk mendata murid yang pernah mengalami kasus bullying di lingkungan sekitarnya di setiap kelas tempat saya mengajar. Dari hasil ini, saya menemukan bahwa banyak murid saya yang mengalami kasus bullying. Sebagai guru penggerak, saya sering dipercaya oleh pihak sekolah untuk menjadi koordinator proyek P5. Menghadapi banyaknya kasus bullying di sekolah, saya juga berinisiatif menggali informasi dari pihak sekolah dan rekan-rekan guru. Ternyata banyak guru juga yang menemukan murid-murid yang terlibat sebagai pelaku maupun korban bullying. Oleh karena itu, kami sepakat untuk memilih tema proyek tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan topik mempererat persaudaraan melalui budaya perdamaian dan anti kekerasan di SMP Negeri 3 Lengayang. Selanjutnya, saya bersama rekan-rekan koordinator mulai menyusun dan membuat modul P5. Sebagai referensi, kami memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk mencari ide dan panduan dalam pembuatan modul. Dengan demikian, modul yang kami buat dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah modul disusun, saya mensosialisasikannya kepada semua guru, fasilitator agar mereka memahami alur pelaksanaan proyek tersebut. Namun, saya menghadapi berbagai tantangan dalam proses sosialisasi ini. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan proyek sehingga membutuhkan penjelasan berulang. Modul proyek juga memanfaatkan tayangan video, tetapi ada guru yang belum terbiasa menggunakan IT. Selain itu, keterbatasan sarana seperti infocus menjadi kendala, karena tidak semua guru dapat memutar video secara serempak. Saat pelaksanaan proyek, kurangnya dukungan dari beberapa guru karena mereka merasa tema proyek ini sulit dilaksanakan dan produknya kurang jelas. Untuk menjawab tantangan ini, kami melakukan serangkaian kegiatan. Yang pertama, kami menggali pemahaman murid tentang bullying, seperti apa itu bullying, jenis-jenis bullying, cara terhindar dari bullying, serta dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian, guru memberikan penguatan agar murid
bisa lebih memahami tentang bullying ini. Kedua, menggali pengalaman murid tentang bullying, seperti peristiwa bullying yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya. Guru memberikan pertanyaan pemantik agar murid mampu menyampaikan pendapatnya tentang peristiwa bullying. Ketiga, guru menggali informasi keresahan murid melalui tayangan video, artikel, dan gambar tentang peristiwa kekerasan yang pernah terjadi, serta murid juga diminta untuk menganalisis video tersebut di dalam kelompoknya. Keempat, murid merancang aksi nyata kasus bullying dan menyampaikan hasil diskusinya melalui beragam karya yang diminatinya, seperti dalam bentuk video, drama, puisi, artikel, tulisan, gambar, atau lainnya sesuai bakat dan minat mereka. Kelima, murid merancang aksi nyata anti-bullying sebagai bentuk bahwa mereka sangat menolak pembulian, disesuaikan dengan bakat dan minat mereka dalam kelompok yang sudah mereka pilih. Yang keenam adalah unjuk karya dengan tema Persaudaraan itu Indah. Kegiatan ini dilakukan di luar kelas dengan membuat stand masing-masing per kelas dan mengundang seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini bertujuan bahwa murid berusaha mengajak orang lain untuk menjunjung tinggi perdamaian dan anti kekerasan dengan menampilkan hasil karya selama melaksanakan kegiatan P5 ini. Dalam serangkaian kegiatan proyek, saya melihat semua guru sudah melaksanakan dengan baik sesuai panduan modul yang sudah diberikan. Guru fasilitator saling membantu dan berkoordinasi agar pelaksanaan proyek bisa lancar. Guru yang tidak bisa IT boleh dengan cara lain untuk menyampaikan materi kasus bullying seperti lewat artikel, gambar, tulisan, dan lainnya. Mereka punya cara sendiri agar tujuan bisa tercapai. Saya juga melihat guru FASI juga berinovasi seperti menggunakan ice breaking dan teknologi dalam pembelajaran agar murid tidak merasa jenuh. Sebagai koordinator, saya juga selalu memantau guru fasil ke kelasnya dengan tujuan membantu guru apabila terkendala dalam pelaksanaan proyek, serta memberikan motivasi. Praktik baik saya berupa video juga saya berikan di grup WA sekolah supaya bisa ditiru dalam pembelajarannya. Murid juga saling bekerja sama dalam kelompoknya, berdiskusi, menyampaikan ide dalam membuat aksi nyata sesuai dengan bakat minatnya. Di sini terlihat jelas bahwa murid sudah mulai saling menghargai pendapat satu sama lain dan nampak sangat mencintai perdamaian dan persaudaraan. Bakat dan minat murid juga tersalurkan, seperti yang hobi drama bisa berperan sebagai aktor dan yang hobi IT membuat video yang diedit sedemikian rupa. Begitu juga yang hobi menggambar, puisi, dan lainnya. Pokoknya keren sekali menurut saya. Di setiap tahapan proyek kami tidak lupa untuk selalu berefleksi bersama murid maupun sesama guru agar bisa mengatasi setiap kendala yang ada demi kelancaran kegiatan proyek. Asesmen juga dilakukan di setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rubrik yang sudah disediakan di modul. Asesmen bukan berupa angka-angka tetapi berupa karakter dan indikator yang diharapkan dalam keberhasilan proyek ini. Kami juga menghadirkan pihak kepolisian dan TNI ke sekolah untuk memberikan penguatan agar berkurangnya kasus bullying. Berbagai kisah murid yang mengalami pembulian juga saya buat melalui karya buku yang berjudul Bullying Berkisah, dengan aktor yang berbeda dan alur yang juga mengalami perubahan. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya. Banyak guru-guru kita ya atau fasilitator proyek itu yang belum paham apa itu P5. Dengan berjalannya sudah 3 tahun dengan sekarang kita kurikulum merdeka, alhamdulillah teman-teman kita sudah mulai paham. Itu tidak lepas dari usaha Ibu Nasmayeni sebagai seorang koordinator proyek. Sangat membantu dalam kemajuan dan pembaruan di sekolah ini. Mengarahkan untuk belajar banyak hal-hal baru tentang bagaimana di P5 ini. Jadi Mayeni orangnya gigih dan pantang menyerah. Mayeni orangnya sangat ramah dan tidak pelit ilmu. Pokoknya Saya menjadi lebih menghargai teman. Kerjasama dengan teman harus ditingkatkan lagi. Banyak dapat informasi tentang anti bullying, tidak membuli-buli. Inilah serangkaian praktik baik yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan dunia. Semoga praktik baik ini bisa menjadi acuan kita untuk menghapuskan bullying di atas dunia ini. Bukan berarti dengan cara ini bisa bullying dihentikan, tetapi ini adalah salah satu cara. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.